Kembali lagi di channel Matematika Bebas. Kali ini saya akan membuktikan bahwa nilai dari jumlah total semua bilangan asli ini adalah 0. Caranya adalah dengan menggunakan jumlah barisan aritmatika. Ini adalah awal tambah akhir 1 tambah n kali n per 2, atau kata lain n kuadrat tambah n per 2. Nah, di sini kita tidak tahu sampai berapa angka terakhir di sini. Kita anggap misalnya tak terhingga di sini. Nilainya adalah, kita misalkan adalah sebuah konstanta. Misalkan berarti kita anggap adalah nilainya misalkan C. Kita anggap C, maka akan kita peroleh total nilai ke sini sampai n tak terhingga adalah n kuadrat tambah n per 2 sama dengan C, maka n kuadrat tambah n sama dengan 2C, maka n kuadrat tambah n dikurang 2C sama dengan 0. Nah, di sini dari penjumlahan ini berdasarkan persamaan kuadrat, jika kita cari nilai diskriminan ini, D-nya adalah B kuadrat kurang 4AC, berarti di sini 1 dikurang 4 kali 1 kali min 2C berarti 8C. 1 ditambah 8C nilai diskriminannya. Nah, jika D sama dengan 1 ditambah 8C, maka berdasarkan hasil ini, jika ini sebuah konstanta, maka nilai ini adalah 1 tambah 8C ini adalah lebih besar dari 0, maka dia memotong sumbu X, artinya ada 2 di sini. Nilai X di sini jika kita substitusi nanti, maka dia adalah hasil penjumlahan dari nilai keseluruhan. Contoh kecil, kita ambil 2 angka misalnya di sini 1 dan 2. Jika kita substitusi 1 dan 2 di sini, berarti n-nya adalah 2. Kalau n sama dengan 2, maka n kuadrat tambah n per 2 ini setara dengan 2 kuadrat tambah 2 per 2, berarti 4 tambah 2 6, berarti 3. Artinya total keseluruhannya 3. Jadi tinggal mengganti ke sini n-nya sama dengan 2, maka kan kita peroleh hasilnya di sini adalah 3. Kalau ini kita rubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat, n kuadrat tambah n per 2 sama dengan 3, ini setara dengan n kuadrat tambah n sama dengan 6, n kuadrat tambah n dikurang 6 sama dengan 0. Jadi kalau dalam persamaan kurva, persamaan kuadrat di sini, kita faktorkan n tambah 3 dan n kurang 2, maka di sini x1-nya di sini adalah min 3 dan x2-nya adalah 2. Jadi 1, 2 dan min 3. 1, 2, 3. Min 3 dan 2. Sumbu simetrinya adalah min setengah, 2 tambah min 3 dibagi 2. Nah, artinya di sini jika kita substitusi nilai dari 2 atau min 3 ke persamaan ini, maka kita akan peroleh nilai total keseluruhan, yaitu dari sini 1 tambah 2. Jadi kalau misalkan kita substitusi 2, berarti 2 kuadrat tambah 2 per 2 3, ataupun min 3 sama saja, min 3 kuadrat 9 tambah min 3 6 bagi 2 3, jadi sama nilainya. Nah, konsep ini kita terapkan ke dalam bentuk tak terhingga. Kita hanya mencari nilai, berapa nilai x1 di sini, berapa nilai x2 nya di sini yang memotong ini, kemudian substitusi ke persamaan n kuadrat tambah n per 2 di sini, maka akan kita peroleh nilai total keseluruhan di sini. Jadi tugas kita adalah mencari berapa nilai X1 dan berapa nilai X2. Sama halnya seperti di bawah ini. Nah, caranya adalah kita tulis ulang di sini. Ini tak terhingga. Kita buktikan nanti nilainya 0. Nah, hasilnya tadi n kuadrat tambah n dikurang 2C sama dengan 0. Kita cari nilai n di sini, lalu kita substitusi ke persamaan n kuadrat tambah n per 2,
substitusi nilai N yang kita peroleh di sini, maka ini adalah hasil dari S tak hingga. Hanya tinggal substitusi nilai N. N-nya berapa di sini? N1-nya dan N2-nya, atau X1 dan X2-nya. Nah, caranya adalah untuk mencari nilai X1 dan X2-nya gunakan teorema polinom. Di sini untuk derajat 2, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. A tambah B tambah C per A itu setara dengan 1 dikurang X1 dan 1 dikurang X2. Ini sudah ada saya bahas di konsep sebelumnya, bisa dilihat di video sebelumnya. Oke. Nah, di sini kita jumlahkan di sini 1, A-nya, B-nya 1 dan C-nya di sini min 2C. Berarti kita total keseluruhan ini A tambah B tambah C, berarti 1 tambah 1 ditambah min 2C sama dengan 1 kurang X1 dikali 1 kurang X2. Nilai ini sangat setara nilainya dengan 2 dikurang 2C sama dengan 1 kurang X1 dikali 1 kurang X2. Ini kita sederhanakan lagi. 2 dikali 1 dikurang C sama dengan 1 kurang X1 dan 1 kurang X2. Kemudian 2 ini kita rubah menjadi 1 dikurang min 1, 1 kurang C, 1 kurang X1, 1 kurang X2, maka 1 ditambah 1 dan 1 dikurang C, 1 kurang X1 dan 1 kurang X2. Maka akan kita peroleh di sini 1 tambah 1 kita anggap sama dengan 1 kurang X1. Ini kita coret, maka X1 nya adalah min 1, kemudian 1 kurang C sama dengan 1 kurang X2, kita coret, maka C sama dengan X2. Nah, di sini kita sudah ketemu nilai salah satu, nilainya adalah min 1. Nah, sekarang berapakah nilai C di sini? Nah, nilai C adalah bisa kita peroleh dari persamaan ini. Jika kita cari X1-nya ditambah X2 itu setara dengan min B per A. X1 tambah X2 adalah min B per A, berarti min 1. Sedangkan X1-nya kita peroleh min 1, berarti min 1 tambah X2 sama dengan min 1, maka X2-nya adalah 0. Maka di sini kita peroleh bahwa nilai C ataupun X2-nya C sama dengan 0. Jadi jika kita substitusi di sini X1 sama dengan min 1 dan X2-nya sama dengan 0, ke persamaan ini adalah hasil dari total dari suku tak hingga yang ada di atas ini. Maka kalau kita substitusi, berarti min 1 kuadrat dikurang 1 dibagi 2 hasilnya adalah 0, maupun 0 tambah 0 dibagi 2 adalah 0. Sehingga terbukti 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya ini N nilainya adalah 0. Nah, konsep ini bisa berlaku untuk semua persamaan kuadrat dengan menggunakan konsep penguraian yang ada di sini. Nah, kita buktikan di sini. Kita tulis ulang. Dari mana tadi asal usulnya? Kalau misalkan kita buat di sini tadi, kalau misalnya 3 di sini berarti n kuadrat tambah n per 2. Kalau n-nya 3 berarti 3 kuadrat tambah 3 per 2, itu hasilnya 6. Nah, artinya di sini nilai kalau ini kita rubah berarti menjadi n kuadrat ditambah n per 2 sama dengan 6. Berarti n kuadrat tambah n sama dengan 12, maka n kuadrat tambah n kurang 12 sama dengan 0. Jika kita gunakan tadi teorema polinom ax kuadrat tambah bx tambah c, yaitu a tambah b tambah c per a sama dengan 1 kurang x1 dikali 1 kurang x2, kita jumlahkan di sini 1
kita jumlahkan 1 min 12. Nah, berarti 1 tambah 1 tambah min 12 itu sama dengan hasilnya di sini tadi 1 kurang X1 dikali 1 kurang X2. Kalau ini kita total berarti 1 tambah 1 berarti 2 dikurang 12 berarti min 10 sama dengan 1 kurang X1 dikali 1 kurang X2. Nah, min 10 ini adalah berapa kali berapa? Nah, min 10 ini adalah bisa dari perkalian dari min 2 dikali dengan 5. Atau bisa juga dirubah, min 2 itu adalah 1 dikurang 3 dan 1 dikurang min 4 atau 1 tambah 4. 1 kurang X2. Maka akan kita peroleh 1 kurang 3 sama dengan 1 kurang X1. Kita coret min 3 sama dengan min X1, maka X1 nya sama dengan 3. Kemudian 1 tambah 4 sama dengan 1 kurang X2, maka X2 nya sama dengan min 4. Nilai 3 dan min 4 ini sama artinya jika kita faktorkan nilai dari sini, yaitu X kuadrat, ataupun bisa juga N kuadrat sama, kita rubah jadi X kuadrat atau N kuadrat sama aja kurang 12 sama dengan 0. Maka kita substitusi 3, maka ini adalah akar-akarnya. Sama saja X tambah 4 maupun X dikali X kurang 3 sama dengan 0, maka X1 nya min 4 dan X2 nya sama dengan 3. Itu yang perlu kita buktikan. Nah, kembali ke persoalan tadi yang N kuadrat, kembali ke N kuadrat tambah N dikurang 2C ini tadi sama dengan 0. Ini tadi yang kita jumlahkan keseluruhannya tadi dikurang 2C, totalnya ini sama dengan 1 kurang X1 dikurang 1 kurang X2. Nah, nilai X1 X2 nya ini tadi yang ketemu, lalu kita substitusi ke N kuadrat tambah N per 2, maka ini adalah jumlah dari S tak hingga. Nah, dari sini tadi yang kita peroleh bahwa nilai dari N nya yang pertama adalah 0 dan satu lagi N2 nya adalah min 1. Sehingga kalau kita buktikan ke jumlah suku tak hingga ini, maka 0 kuadrat tambah 0 per 2 sama dengan 0, dan min 1 kuadrat tambah min 1 dibagi 2 sama dengan 0. Maka dari sini kita ambil kesimpulan tadi bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah titik-titik sampai tak terhingga. Kalau kita total di sini sampai tak terhingga, seterusnya tambah 5 tambah 6 misalnya sampai tak terhingga, maka nilainya ini adalah 0. Dengan bantuan teorema hanya dua tadi. Yang pertama, jumlah dari aritmatika atau Sn, S tak hingga di sini. Ini aritmatika. Kemudian yang kedua tadi dengan menggunakan teorema polinom tadi. Dengan bantuan kedua ini kita bisa membuktikan bahwa total keseluruhan ini adalah, jika dia sampai tak hingga, nilainya adalah 0. Oke. Jika ada yang berkomentar ataupun memberikan masukan ataupun sanggahan ataupun kritikan, silahkan tinggalkan pesan Anda di kolom komentar. Kita akan berdiskusi secara sehat dan menggunakan logika. Oke, demikian saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di topik berikutnya.